warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam bahagia bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman untuk mudah mengingat nama kelompok kami ya. Kami ada singkatan DNA, 2D, 2N dan 1A. Dendi Fitriani, iya. Dia Farina, Mary Fitriani, Nidi Surono, Ini juga, dan Andrea Saputra. Iya, berikan tepuk tangan. Baiklah, sebelum itu kami akan menyampaikan yel-yel kelompok kami dengan penuh semangat. Oke, 1, 2, 3. Po ame ame belalang kupu-kupu. Harap lihat sini, kami ingin tampil dulu. Po ame ame belalang kupu-kupu. Kami kelompok 3 semangat selalu. Kelompok 3 Disco, go, go, go. Kemudian saya punya pantun. Di lagu Pomeme. Videonya kesini deh. Kawan-kawan nginak sini. Nginai kami kelompok 3 nih. Alam ke ala program kami nih. Digital School keren nih. Selanjutnya Lo udah pakai ini? Pakai mic. kawan-kawan nginak sini. Nginai kami kelompok 3 nih. Alam ke ala program kami nih. Digital School Disco keren nih. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 kepada Bapak Nidi Surono, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Nelly atas kesempatan yang diberikan. Baik, rekan-rekan semua, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ini programnya kami namakan Disco. Ya, Digital School ya, singkatan dari Digital School. Ini merupakan sebuah program yang nanti akan mengintegrasikan, menggabungkan seluruh program-program yang ada di sekolah dalam sebuah portal. Portal ini kalau kita sering berkunjung ke website itu kayak misalnya kita ada sekarang portalnya Pemda Seluma gitu ya. Jadi nanti dari sana itu akan kita bisa mengakses ke seluruh OPD yang ada di Seluma. Di sana juga ada nanti program-program Pemda Seluma yang integrasi dalam sebuah portal. Jadi portal ini mengintegrasikan seluruh program-program yang ada di sekolah. Tentunya ini karena ini digital ya, berbasis digital. Jadi seluruh program-program yang ada di sekolah itu dikemas dalam bentuk digital. Ya kalau memang ini kami maksudkan ini untuk pertama terintegrasi ya. Jadi kemudian manfaat dari integrasi ini tentu nanti akan mempermudah akses dan publikasi. Jadi orang luar nanti akan gampang untuk mengakses apa sih yang program yang ada di sekolah ini. Kemudian publikasi juga kita lebih gampang karena kita publikasinya nanti mulai satu pintu. Kemudian tentu untuk meningkatkan untuk mencapai program ini biar mencapai tujuan dikehendaki, tentu ini kan berbasis digital. Jadi orang-orang di dalamnya harus menguasai dulu digital, gitu ya. Jadi juga ada tujuan program ini nanti secara tidak langsung akan mewujudkan warga sekolah yang mampu atau menguasai pemanfaatan IT dengan baik tentunya. Karena bagaimana kita mau menginfluence keluar gitu, kalau kita di dalamnya warga sekolah itu pemanfaatan IT-nya masih rendah gitu. Kemudian tentu program ini tidak lupa untuk meningkatkan mutu dari sekolah itu sendiri.
Program-program apa sih yang mau kita integrasikan gitu ya? Tadi kan kami mengintegrasikan. Nah, tentu program-program yang ada di sekolah kita yang sudah ada gitu ya. Misalnya kayak nanti ada ada perpustakaan digital, ada komunitas IT. Ini untuk siswa nanti ada komunitas, ada Eraport. Jadi program-program yang ada di sekolah akan kita integrasikan gitu ya. Jadi untuk melanjutkan nanti program-program apa sih yang mau diintegrasikan, ada Ibu Deti di sini. Silakan Ibu Deti. Baiklah, saya akan melanjutkan program-program yang dirancang di Disko. Tadi sudah disebutkan Pak Niki, ada Eraport, perpustakaan digital, komunitas sekolah, portal sekolah Disko, optimalisasi platform Merdeka Mengajar, Penggunaan akun belajar ID, perencanaan berbasis data atau PBD. Ini akan terhubung dalam penyusunan rancangan anggaran sekolah Arkasbos. Selanjutnya ada asesmen yang berbasis IT dan dirancang akan ada webinar series dari rangkaian rancangan dari program ini. Selanjutnya aksi akan dilanjutkan oleh Ibu Dia. Ibu Dia, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Deti. Saya akan melanjutkan jabaran rencana dari program-program yang telah kami bahas atau didiskusikan. Dari sini tentu begitu banyak rencana atau program-program yang masuk ke dalam digital school ini. Jadi ini satu program tetapi banyak anak-anaknya seperti itu. Tentu langkah awal atau atur eksekusi itu dimulai dari untuk membentuk tim Pokja terlebih dahulu. Jadi tim Pokja Disko ini nanti akan terbagi beberapa tim. Misalkan untuk tim perpustakaan tersendiri, nanti ada tim untuk PMM, ada tim untuk PBD, lalu ada tim juga untuk asesmen, mungkin melibatkan unsur-unsur sekolah yang berkaitan dengan rencana-rencana yang dijabarkan di atas. Setelah tim Pokja terbentuk, ini kami rencanakan akan dilaksanakan di bulan Juli awal ya. Hingga Juli sampai Desember 2023, setelah tim Pokja terbentuk lalu bekerja berdasarkan pembagian tugasnya. Selanjutnya adalah pembuatan portal sekolah. Jadi seluruh program-program ini akan terhubung dalam satu portal sekolah yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di luar sekolah. Jadi hal ini tentu juga menjadi publikasi dan juga tempat promosi sekolah. Jadi orang luar itu bisa mengetahui apa saja sih kegiatan atau program-program yang ada di sekolah tersebut melalui portal sekolah tadi. Selanjutnya tentunya kegiatan ini terlibatan kepala sekolah juga diperlukan, yaitu dalam hal supervisi atau dia monitoring bagaimana perkembangan dari tim-tim Pokja yang telah dibentuk. Dan yang penting juga ini adalah rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu juga akan perlu dianalisis di awal karena ini berkaitan dengan perencanaan berbasis data juga. Dimana kalau kami bersama berlima mempelajari, ternyata kami memiliki masalah yang sama, yaitu di literasi dan numerasi. Tentu untuk meningkatkan literasi dan numerasi banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk digital ya. Mungkin di sini nanti komunitas sekolah atau komunitas IT ini juga termasuk program atau rencana untuk mewujudkan literasi digital siswa dan juga murid. Karena jika literasi murid dan juga guru, jika literasinya sudah berkembang, insya Allah nanti akan secara tidak langsung akan meningkatkan mutu sekolah yang akan bisa dilihat melalui hasil rapor pendidikan yang bisa diupload setiap tahunnya. Jadi harapan kami ada peningkatan di rapor pendidikan. Selanjutnya untuk atau eksekusi selanjutnya di semester 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Andrea. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi setelah Juli sampai Desember yang telah dijelaskan sama Ibu Nova, maka untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan pada Januari sampai Juni 2024. Yang pertama tadi telah terbentuk portal sekolah, jadi setiap warga sekolah bisa mengakses
produk-produk digital tadi menggunakan pemanfaatan akun belajar ID. Jadi semua warga sekolah punya, dari siswa, guru itu memiliki akun belajar ID, bisa mengakses produk-produk digital tadi yang dimasukkan ke dalam portal sekolah melalui akun belajar link. Nah, setelah diakses produk ini, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data evaluasi untuk pemanfaatan produk sekolah tadi. Apakah ada kekurangan dan sebagainya, itu untuk dijadikan sebagai data awal untuk evaluasi program. Jadi selanjutnya di Januari sampai Juni ini ada juga evaluasi program terkait dari kenyamanan pemakaian, kuota sekolah, biaya dan sebagainya, itu dikumpulkan dulu datanya melalui web. Jadi kalau lagi pakai kertas, setiap warga sekolah boleh memberikan kritik dan saran terkait dengan semua program yang sudah digitalisasi tadi. Selanjutnya ada evaluasi program. Ini semua program dievaluasi, baik kekurangan dan kelebihannya, dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Dari rencana tindak lanjut inilah untuk membentuk program DISCO ini apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau perlu diperbaiki, atau ada kekurangan yang di semua masukannya tadi berdasarkan evaluasi program tadi. Mungkin itu saja. Saya serahkan kepada Ibu.